Partai Demokrat layak malu ya melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, terutama tadi mendengar cerita dari istrinya Budius. Siapa namanya tadi? Sudirowi ya. Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju. Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas Kim dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ade Armando. Teman-teman ya, terakhir mewakili semua dari tim kuasa hukum. Ini ada koordinatornya, itu Sekjen Periade Bersatu Bang Ade Darmawan ya. Nanti kita masuk ke session yang lebih tanya jawab aja. Jadi lebih clear untuk itu ya. Silakan Bang Ade. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu. Teman-teman media, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami melihat antusias dari teman-teman relawan tetap solid dalam menghadapi kondisi apapun. Kenapa demikian? Yang saya lihat bahwa memang kita sudah terlatih 10 tahun pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden pun bullying, fitnah, bahkan body shaming yang dilakukan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hampir datang bertubi-tubi kepada Bapak. Sehingga terbiasalah kami sebagai relawan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tetapi percayalah, ada memang pihak-pihak yang memang tidak tahan, walaupun hanya sekali, walaupun hanya berlangsung cuma seminggu, atau anti kritik. Namun kita indahkan itu, saat ini lebih konsentrasi bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Badan Hukum Partai Demokrat, melakukan somasi terbuka tanpa harus mendatangkan surat tersebut sampai ke tangan yang bersangkutan. Yang baru akan disomasi pun saat ini sudah dilaporkan. Bahwa kami tetap menyayangkan hal itu, namun tetap berkomunikasi baik kepada teman-teman tim hukum, dan harapan kita bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena hal yang menjadi sia-sia dan juga membuang waktu untuk itu. Karena apapun itu, YouTuber, podcaster adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki profesi mengemas satu berita yang kemudian menjadi sumber bagi mereka untuk berkarya. Yang terpenting adalah bahwa saat ini karena sudah berbentuk laporan, maka kami dari tim hukum tetap konsentrasi pasal apa yang dilaporkan, ya, kemudian apa yang menjadi alat bukti serta barang bukti, karena di dalam KUHP yang baru itu harus 8 ya syarat, beda dengan di KUHP lama hanya 5. Nah, tapi kita akan sortir baik-baik,
kita akan lihat bila memang ada panggilan polisi yang dilayangkan baik itu klarifikasi maupun panggilan seperti apa yang akan diterima oleh para tersangka. Kami juga para pelapor, calon terlapor, belum terlapor ya. Ya karena belum dipanggil kan. Jadi kita lihat apakah seperti apa bukti-bukti yang dilayangkan untuk menerima laporan tersebut. Demikian dari kami, tetap kami menunggu apa yang menjadi panggilan polisi, dan kami tetap akan menghadapi tentunya dengan prosedur hukum yang ada. Terima kasih. Tim hukum di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Pradi Bersatu dengan Pospenkum, ya, Posko Penegakan Hukum Pradi Bersatu. Kemudian ada THMP, Tim Hukum Merah Putih, ya. Kemudian ada petisi ahli, dan ada saudara saya di sudut sana, ya, Farhad Abbas Associate. Jadi memang ini adalah gabungan yang akan kita kolaborasi bersama-sama untuk menghadapi laporan ini. Tapi kami masih godok mudah-mudahan, tetapi kami yakin betul kalau ini nggak direm-rem, semua pengacara kayaknya akan ikut bergabung di sini untuk kita. Tapi tidak apa-apa. Berapapun, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam membantu teman-teman untuk menghadapi kasus hukum ini, ya tentunya kami apresiasi untuk itu. Ya, demikian. Terima kasih dari saya. Silakan saya kembalikan pada Bung Andi. Terima kasih Bang Ade Darmawan, ya, sebagai koordinator tim hukum dari teman-teman YouTuber dan podcaster yang calon terlapor untuk itu. Ya, sebelum masuk ke tanya jawab, saya akan membacakan pernyataan sikap dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi. Kami Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi pada hari ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kami menegaskan komitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. 2. Kami menyayangkan adanya langkah pelaporan hukum terhadap YouTuber dan podcaster yang selama ini menyampaikan pandangan, analisis, serta kritik secara terbuka sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kalau dikatakan oleh Saudara Rosirio dengan inisial, saya akan sebutkan namanya. 1. Agri Fanani, Ketua Umum YouTuber Nusantara. Vicky Himpong, anggota YouTuber Nusantara. Blackpacker Majenang atau Imron, anggota YouTuber Nusantara. Di sini ada Firdaus Owibo, bukan di YouTuber Nusantara. Irjan, podcaster Mosato TV. Mas Danang, YouTuber Nusantara. Boy Butar-Butar, di sini ada Boy Butar-Butar. Mana Boy Butar-Butar? Berdiri. Kemudian Sudiro Wibudius. Ketiga, kami menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan amanat rakyat dan menjaga stabilitas nasional. 4. Kami menegaskan sikap hormat dan apresiasi terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, serta menolak segala bentuk fitnah, penggiringan, dan opini-opini yang sesat, dan juga upaya kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap beliau. 5. Kami perlu menegaskan bahwa pernyataan dan sikap kami tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan tokoh bangsa manapun, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono. 6. Kami siap menghadapi segala bentuk laporan dan proses hukum secara terbuka, konstitusional, dan bermartabat dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip keadilan. 7. Kami menyatakan bahwa seluruh relawan yang tergabung dalam aliansi relawan Prabowo Gibran Jokowi solid, bersatu, dan hadir sebagai wujud dukungan moral serta menolak segala bentuk politik adu domba yang merusak persatuan bangsa. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga demokrasi Indonesia tetap kuat, dewasa, dan berkeadilan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah pernyataan sikap dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi. Untuk sesi yang terakhir adalah tanya jawab dari teman-teman media kepada teman-teman yang calon terlapor ini yang dilaporkan oleh BPP Partai Demokrat dan juga dari tersangka ijazah asli Pak Jokowi yang diduga palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang kita sebut juga teroris dan kawan-kawan. Untuk itu kami persilahkan kita buka dari 2 session, 3 pertanyaan kemudian dijawab, baru kita buka session kembali. Silakan sebut nama medianya, kemudian namanya dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.